Tuhan yang percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami buat gereja Betani di tempat ini. Dan gereja Anda terus kami doakan supaya terus menjadi berkat buat segala bangsa. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Berbeda dengan yang kemarin, kalau saya dulu single, sekarang ini sudah partner. Ya, saya bersama istri saya, Susana Indawati Setiawan. Ya, silakan. Shalom semuanya. Hari ini sebuah kehormatan diberikan kesempatan oleh Pak Yongki dan Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dan juga pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan dalam hubungan pernikahan kami, ya. Nah, saudara, saya membawakan temanya Bound by Love, ya. Diikat atau dipersatukan oleh kasih. Saya ingin mengajak saudara kita membaca Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat ke-14. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, saudara, kalau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dengan sempurna, gitu ya. Saudara, kalimat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose di tengah maraknya ajaran palsu yang bermunculan pada saat itu di gereja Kolose. Dan Paulus menulis surat Kolose ini untuk memperkuat iman jemaat Kolose pada waktu itu. Karena tantangan ajaran sesat ini tentu saja bisa menyebabkan apa? Pertikaian, ya. Bisa menyebabkan perselisihan, perbedaan pendapat, bahkan mungkin permusuhan dan perpecahan, ya. Karena ada yang mungkin ketika mendengar ajaran ini ada yang pro, ada yang kontra, ya. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Itu sebabnya jemaat menjadi apa? Menjadi berbeda-beda pandangannya dan kemudian mereka mulai ada perselisihan, mulai ada perpecahan. Itu sebabnya penting Paulus katakan buat mereka untuk menjaga yang namanya kesatuan di dalam jemaat. Saudara, kalau gereja atau jemaat terpecah-pecah pasti akan menjadi lemah. Kalau gereja atau jemaat mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka berbeda pendapat, maka serangan dari luar itu akan mudah sekali merusak dan menghancurkan gereja. Untuk itu Paulus menasehati mereka agar apa? Mereka mengenakan apa? Kasih sebagai pengikat. Nah, saudara, ayat ini tidak saja berlaku untuk jemaat, ya, kehidupan berjemaat, tetapi juga berlaku untuk kehidupan keluarga kita, kehidupan pernikahan kita, kehidupan pergaulan kita dengan komunitas kita, dan sebagaimanapun, dimanapun berada. Kita perlu mengenakan yang namanya kasih sebagai pengikat. Ya. Saudara, masalahnya kasih yang mana? Ya. Kasih yang bagaimana? Saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini yang sudah menikah, pasti ya, awalnya kebanyakan ya menikah karena cinta, kan? Betul? Ya, jarang di zaman sekarang menikah karena dijodohkan. Ya, mungkin ada beberapa. Tetapi kebanyakan pasti menikah karena apa? Cinta. Saya jatuh cinta kepada dia, ya. Tetapi setelah menikah beberapa saat lamanya mulai kok cinta itu sepertinya mulai pelan-pelan memudar. Mulai diganti dengan konflik demi konflik, ya, sampai suatu titik mungkin saudara pernah mengucapkan atau mungkin pernah mendengar pasangan yang berkata, kok saya sudah nggak punya rasa apa-apa ya sama dia. Kenapa masih tinggal bersama? Ya, karena kewajiban saya sebagai orang baik. Saya sebagai orang yang dikenal baik. Saya sebagai orang Kristen. Apalagi saya sebagai pengurus gereja pelayan Tuhan. Ya sudah, saya tetap aja ada di dalam sebuah pernikahan.
Walaupun di situ sudah banyak pertengkaran, percekcokan, konflik sana sini. Nah, kenapa sih ya pernikahan yang tadinya ya kita menikah karena cinta ya, tapi kenapa tiba-tiba bisa berubah nggak ada rasa apa-apa? Ya, biasa aja. Ya, bahkan sudah mulai berpikir untuk mungkin ganti yang lain. Saudara, waktu pacaran memang yang wanita dandannya cantik sempurna. Ya, yang pria selalu rapi dan wangi. Ya, ketika pacaran. Tapi setelah menikah, ya, istri sudah nggak sempat lagi mengurus merawat dirinya sendiri, apalagi berdandan karena repot mengurus rumah, mengurus anak dan sebagainya. Ditambah harus bekerja juga. Ya. Suami ya tadinya wangi dan rapi waktu pacaran ketika menjemput kita untuk dating, bukan? Tapi setelah menikah pakaiannya mulai sembarangan ya. Kadang gak suka mandi dan lupa sikat gigi. Waktu pacaran, wah yang wanita lemah lembut. Begitu sabar kalau nunggu sang pacar lagi kerja atau sabar ketika pacarnya ya telat sedikit nggak apa-apa. Sangat pengertian ya. Yang pria juga ketika pacaran begitu penuh perhatian, murah hati, sering kasih hadiah. Tapi setelah menikah kenapa ya istri saya kok nadanya suka tinggi. Mana lembut-lembutnya yang dulu. Kok sekarang kata-katanya udah kayak silet. Ya, Terima kasih tajam. Susan Ya. untuk pengakuanmu. Oh, ya. Ya, rupanya itu pengalaman ya. Ya. Kenapa kok istri saya sudah gak sabaran sekarang ya. Dulu begitu sabar, pengertian. Suami juga tadinya begitu perhatian ya, membanjiri dengan hadiah. Sekarang jadi cuek, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan pelit. Wah, saya dibuka habis sama dia nih saudara. Kenapa seperti itu saudara? Karena saudara ketika kita berpacaran, ketika kita sedang memadu kasih, kita itu sedang mempraktekkan cinta asmara. Ya, kasih yang romantis. Dan saya mau kasih tahu buat teman-teman yang belum menikah, siapa yang belum menikah coba. Oh ya. Wah, ada 1.000 orang ya. yang belum menikah di sini. Ya, ya. Saya mau kasih tahu cinta romantisme itu akan berakhir pada waktu menikah. Ya paling tahan beberapa bulan lah ya. Karena cinta asmara itu, cinta romantis itu tidak cukup menghadapi yang namanya realita di dalam pernikahan. Ya. Cinta romantis itu tidak cukup menghadapi, tidak cukup bertahan menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam pernikahan. Itu sebabnya Gary Thomas di dalam bukunya Sacred Marriage dia bilang begini. Cinta yang romantis itu tidaklah elastis. Direntangkan sedikit saja akan segera putus habis. Jadi cinta romantis itu sangat rentan sekali. Ya. Karena itu saudara kita yang sudah masuk di dalam pernikahan. Kita perlu memupuk, menumbuhkan dan membangun cinta yang lebih kuat daripada sekedar cinta asmara. Kita harus membangun kasih yang lebih kuat daripada sekedar kasih romantisme. Ya, next. Kalau kita lihat ayat yang tadi, ya ayat yang tadi, yang paling awal, ya Kolose ini ya. Nah, kalau kita lihat ayat Kolose pasal 3 ayat 14 yang kita baca tadi ya, di dalam bahasa asli itu kata kenakanlah kasih itu pakai sebetulnya kalau orang bahasa Inggris jelas ya, sebetulnya pakai artikel the ya. Jadi sebetulnya terjemahan yang tepat
kenakanlah kasih itu. Kasih yang itu. Kasih yang spesifik. Bukan kasih yang romantis seperti yang kita pikir selama ini. Ya, saudara, karena apa? Kalau kita kasih itu kasih yang mana? Ya, setelah kita selidiki, maka saudara kita akan menemukan kasih yang dimaksud itu adalah kasih Kristus. Katakan sama-sama, kasih. Karena kalau kita baca di dalam surat Kolose ya, di dalam pasal 3 saja ya, maka kita akan menemukan kata damai sejahtera Kristus ya, kemudian perkataan Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya tentang Kristus. Kitab Kolose banyak sekali bicara tentang Kristus. Makanya ketika disebut kenakanlah kasih yang itu, yaitu kasih Kristus ya. Saudara, apalagi kalimat ini dimulai dengan di atas semuanya itu. Ini menunjukkan keutamaan dari kasih. Hanya kasih Kristus yang sanggup mempersatukan kita dengan sempurna. Ya. Kasih manusia itu terlalu rapuh. Kasih manusia itu terlalu mudah berubah. Betul nggak? Hari ini bisa ngomong I love you. Besok bisa ganti I hate you. Itu kan. Kasih manusia itu sangat terbatas. Kasih manusia itu ada batasnya, betul gak? Kasih manusia itu bisa menjadi dingin. Kasih manusia itu bisa menjadi hambar, bahkan bisa habis. Itu sebabnya saudara, sebuah pernikahan, sebuah keluarga itu harus dibangun dan diikat oleh kasih Kristus. Itu sebabnya berbahagialah Bapak, saudara-saudara yang belum menikah. Ya. Karena buat Anda yang sekarang lagi cari pasangan, pastikan calon pasanganmu adalah bukan sekedar romantis. Ya, yang kasih bunga di hari Valentine's ya, nanti bulan depan hari Valentine ya. Kemudian wah kalau propose, wah ya ketika melamar wah kasih kejutan gitu ya. Wah itu gue banget. Ya, membanjiri kita dengan hadiah dan perhatian kayak yang ditunjukkan di drama-drama ya. Drama-drama Korea, drama-drama China ya. Pastikan calon pasanganmu bukan cuman romantis, tetapi pastikan yang lebih penting dia adalah seorang yang mengasihi dengan kasih Kristus. Dia mengasihimu dengan kasih Kristus. Itu sebabnya penting sekali Anda memastikan bahwa calon pasanganmu itu sudah di dalam Kristus. Nah, di sini kalau ada Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah mulai usia-usia cari pacar ya, jangan cari yang kaya, yang pintar, yang sukses. Yang pertama-tama pastikan mereka mencari pasangan yang apa? Yang mereka sudah di dalam Kristus. Amin. Amin. Artinya dia sudah menerima dan mengalami kasih Kristus, baru dia bisa mengasihimu, mengasihi putrimu, mengasihi anakmu dengan kasih Kristus. Sedap. Banyak orang-orang muda sekarang tidak merasa penting hal ini ya. Tidak penting mencari yang seiman. Buktinya yang seiman aja pernikahannya juga bermasalah. Yang seiman aja pernikahannya bisa selingkuh. Yang seiman aja bisa bercerai kok. Itu sebabnya pernikahan beda agama fine-fine aja tuh. Pernikahan dengan orang yang tidak beragama fine aja kok. Saya mau bicara sama teman-teman yang belum menikah ya. Anda baru lihat luarnya. Ya, semua orang yang ada di tempat ini kelihatannya semua pernikahannya baik-baik saja. Amin. Tapi kelihatan baik-baik saja. Kita nggak tahu di dalamnya bukan? Ya, saudara, kalau saya mau kasih tahu gini, memang pernikahan yang seiman ya itu tidak lepas dari masalah. Tetapi saya mau katakan begini, kalau yang seiman aja bisa bermasalah, apalagi yang gak seiman. Betul? Saudara, pernikahan itu sebuah proses.
Ya, saya percaya masih banyak pernikahan-pernikahan Kristen yang baik. Pernikahan-pernikahan Kristen yang dipulihkan, yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi inspirasi buat kita yang belum menikah. Jadi pastikan saudara, ketika Anda yang belum menikah nih ya, pastikan calon Anda adalah orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, next, jika seseorang hidupnya tidak dipimpin oleh Kristus, maka ia tidak akan pernah mengarahkan kita kepada Kristus. Dia hanya akan selalu mengarahkan diri kita kepada dirinya. Ya, saudara, seorang yang di dalam Kristus, suami, istri di dalam Kristus pasti akan mengarahkan pasangannya. Seorang pria atau wanita single yang di dalam Kristus pasti akan mengarahkan pasangannya lebih mendekat kepada Kristus. Bukan mengarahkan pada dirinya sendiri untuk memuaskan diri sendiri, untuk melayani diri sendiri. Jujur saudara, ketika kita mencari pasangan ditanya, kenapa kamu memilih dia? Oh karena dia cocok sama saya, karena dia sayang sama saya, karena dia perhatian sama saya, karena dia semuanya untuk saya. Saudara, pastikan pasangan kita membawa kita kepada Kristus. Ya, saudara, pastikan ya, saudara kita calon pasangan kita adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, saudara, ada seorang influencer ya di media sosial, dia ngomong sama yang belum menikah, dia bilang begini, buat teman-teman yang belum menikah, ya, seumur hidup itu adalah waktu yang terlalu lama di dalam pernikahan, gitu, yang sulit. Ya, seumur hidup adalah waktu yang terlalu lama untuk bertahan di dalam pernikahan yang sulit. Padahal dia ngomong sama siapa? Yang belum menikah. Artinya mikir betul-betul gitu loh. Ya. Pikir baik-baik sebelum menikah gitu. Tapi waktu saya lihat komennya, yang komen itu justru yang sudah menikah. Banyak ibu-ibu, waduh kalau gitu betul banget ya. Pernikahan, buat apa saya bertahan di dalam pernikahan suami saya yang nggak baik, pernikahan yang sulit ini, ya kan saya juga berhak untuk happy. Loh, salah nanggep saudara. Ya, pernikahan seumur hidup itu terlalu lama untuk bertahan dalam pernikahan yang sulit. Itu untuk yang belum menikah, bilang mas sebelahnya itu untuk yang belum menikah. Yang udah menikah, terima saja. Yang sudah menikah, no exit door. Ya. Jalani terus dengan apa? Jalani terus dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Pastikan pasanganmu doa dengan lutut. Bertelut sama Tuhan, pastikan pasanganmu suatu hari di dalam Tuhan. Berharap Tuhan mengubahkan dia. Amin saudara. Ya. Nah saudara, kasih Tuhan sekarang kita akan lihat kasih Kristus itu kasih yang seperti apa. Oke, kita kembali lagi ke Kolose 3:14, dialah seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku, siapa yang rindu pernikahanmu itu sempurna di hadapan Tuhan? Angkat tangan saudaraku. Sempurna mengalami berkat Tuhan, angkat tangan. Sepenuhnya tidak bisa dihalangi oleh kekuatan apa-apa. Coba angkat tangan saudaraku. Kalau Anda nggak angkat tangan, saya berhenti di sini khotbah saya. Oke, kita semua angkat tangan saudaraku ya. Nah, kuncinya adalah kasih itu. Nah, saudaraku di dalam bahasa Yunani pakai kata ho agape. Ya, atau ho agapo. Dan agape itu merupakan sebuah kasih yang biasa kalau kita kenal itu adalah kasih yang sangat luar biasa, bukan? Itu adalah kasihnya Allah kepada manusia. Enggak juga saudara. Sebab di dalam beberapa ayat mengatakan seperti misalnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Sehingga ia telah meninggalkan Paulus dan seterusnya.
Jadi kata mencintai dunia itu dipakai kata agape loh. Saya ulangi lagi, itu dipakai kata agape. Jadi agape itu nggak selalu baik, bahkan itu berbahaya. Kalau agape kita salah, maka saudaraku istri akan dikorbankan, suami akan dikorbankan, istri akan ditinggalkan, anak-anak akan ditinggalkan. Itu kasih agape ketika agape itu diarahkan kepada dunia atau dipimpin oleh dunia. Jadi saudaraku kita akan dengan gampang meninggalkan segala sesuatu dan mengorbankan segala sesuatu. Karena kasih agape itu sifatnya korban. Nah sekarang begini saudaraku, itulah sebabnya kita harus serius melihat kasih itu yang spesifik di dalam Kristus. Jadi saudaraku di luar Kristus kasih agape itu akan selalu bersifat berbahaya dan membahayakan pernikahan. Nah saudara, saya akan mengajak saudara untuk kita membaca ya di dalam surat Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Nah kita mesti mendengarkan akan ayat ini. Ini harus menjadi landasan bagi saudara yang belum menikah atau yang sudah menikah. Khususnya yang belum menikah itu jauh lebih penting. Karena saudara ada sebuah adigium yang berkata seperti ini. Sebagaimana engkau keluar, begitu pula engkau masuk. Kalau engkau keluar dalam sebuah keluarga untuk membentuk sebuah keluarga yang baru. Dan ketika engkau keluar dengan cara yang salah, jangan kau berpikir ketika engkau masuk dengan benar. Engkau masuk juga dengan cara yang salah. Engkau akan membawa sebuah kesalahan sangat serius yang akan merusak pernikahan saudara. Itu sebabnya saya berdoa khusus bagi saudara yang belum menikah, anak Pak Yongki belum menikah tuh. Ya, itulah sebabnya peganglah kasih Kristus sebagai sebuah awal. Dan itu tidak boleh dikompromikan oleh apapun. Sehingga tak kala engkau masuk dalam sebuah pernikahan, membangun sebuah keluarga, engkau membawa cinta Kristus dalam pernikahan itu, maka terciptalah keluarga yang disebut dengan Taman Eden, bukan Taman Edan. Amin saudara? Nah kalau kita membaca dalam ayat Yohanes 13 ayat 34, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Oke stop di sini. Kalau ada perintah baru berarti ada perintah apa? Perintah lama itu apa saudaraku? Gigi ganti gigi. Nah itu tuh sudah perintah lama tuh. Mata ganti mata. Emang kalau lu bisa seleweng, gue juga bisa seleweng. Nah, itu namanya gigi ganti gigi saudara. Lu kalau nampar gue juga bisa nampar lu. Ya mungkin kalau pria pakai fisik ditampar, ya kalau wanita pakai mulut. Nah ini dulu saya begitu saudaraku ya. Saya bisa melakukan kekerasan fisik kepada dia, tetapi kata-katanya lebih menghancurkan saya saudara. Tajam sekali, bukan kayak silet. Itu kayak api las. Waduh tajam banget sampai saya itu lemes banget kalau dia ngomong saudara. Ya, jadi saudara hati-hati. Ya ini perintah baru. Jadi kita tidak lagi ada pada sebuah perintah lama yang kalau lu bisa begini, gue bisa begitu. Enggak, perintah baru itu isinya apa saudaraku? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, itu dipakai kata agapo saudaraku ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudaraku kita mengasihi pasangan kita. Ya, mengasihi orang yang kita lagi sedang relation itu ya, lagi sedang pacaran ya. Dengan kasih Kristus, itu aman saudara. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudaraku seperti Kristus kita mengasihi calon kita. Seperti Kristus kita mengasihi pasangan kita. Mengasihi anggota keluarga kita. Jadi begini saudaraku ya, kalau seorang anak, nah saya selalu ajarkan kepada mereka-mereka yang belum menikah. Yuk jangan hanya romantis-romantisnya aja deh. Kalau yang namanya romantis itu selalu membuat IQ jadi turun. Percaya gak saudaraku, yang namanya cinta romantis itu IQ jadi turun. Maaf saudaraku kalau saya ngomong agak sedikit keterlaluan lah ya. Karena ini di Indonesia sering dipakai. Kalau yang namanya cinta romantis saudaraku, yang namanya maaf nih ya, kotoran manusia itu saudaraku serasa coklat. Itu IQ-nya turun banget saudaraku. Ya, itulah sebabnya saudaraku kita harus, saya bilang sama mereka, kamu lihat bagaimana mereka memperlakukan orang tua. Bagaimana mereka bersikap kepada orang tua. Pelajari dulu baik-baik. Bagaimana mereka bersikap kepada otoritas yang ada di dalam gereja. Bagaimana mereka bisa bersikap terhadap relasi di dalam persahabatan. Lihat itu baik-baik.
Apakah mereka sungguh-sungguh membawa kasih Kristus kepada mereka, atau sebaliknya hanya kasih yang menyenangkan atau berpusat pada diri sendiri? Yang menarik begini saudara, kalau kita membaca dalam ayat ini dia kata begini, sama seperti aku telah mengasihi kamu, itu artinya telah. Artinya itu Yesus telah memberikan sebuah teladan, Yesus mendahului kita. Dia adalah teladan yang dapat kita ikuti. Nah sekarang pertanyaannya, dalam teladan apa Yesus mengatakan sebagaimana aku telah mengasihi kamu? Dalam teladan apa saudara? Ini menarik. Kalau Anda membaca ayat ini, saudara, ayat ini diapit oleh dua tokoh. Yang satu bernama Yudas, yang satu bernama Petrus. Anda baca baik-baik. Ayat ini, saudara, diapit oleh dua tokoh. Yang satu bernama Yudas, yang satu bernama Petrus. Anda tahu siapa Yudas? Anda tahu siapa Yudas? Anda tahu siapa Petrus? Saya beritahu bahwa siapa orang yang paling bisa menyakiti seseorang? Bukan orang jauh, saudara. Orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang paling dekat. Kalau Anda tanya kepada saya, siapa sih Pak Hengki orang yang paling bisa menyakiti saya? Coba tunjukkan kepada saya, siapa orangnya? Waduh berani ngomong nih. Nanti pulang berurusan sama istri saya. Ya, itu adalah orang yang paling dekat, saudaraku. Yudas itu orang yang paling dekat. Kenapa? Dia bendahara. Kalau Anda ingin tahu sebuah perusahaan, siapa orang yang paling dipercaya, itu bendahara, suka megang duit. Yang kedua adalah Petrus. Petrus adalah orang yang disebut sebagai senior dari semua murid. Orang yang paling banyak membela Yesus. Jadi itu orang yang paling dekat dengan Yesus, dan kedua orang ini adalah yang paling menyakiti hati Yesus. Dalam konteks seperti itulah Yesus ngomong, sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Teman-teman yang belum menikah, orang yang paling bisa menyakiti engkau adalah orang tuamu. Bereskan dengan cepat. Ya. Selesaikan dengan cepat, supaya ketika engkau masuk sebuah pernikahan, itu sudah beres. Siapa orang yang paling bisa menyakiti ibu? Segera bereskan. Kenapa kita bereskan? Karena Yesus terlebih dahulu lakukan itu buat kita. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu, apa saudaraku? Kamu harus, perhatikan baik-baik ya, ada kata harus di situ. Kamu harus saling mengasihi. Jadi saudaraku, mengasihi itu harus didirikan di atas sebuah perintah dan ketaatan. Sekali lagi saya sudah katakan minggu kemarin, kenapa Tuhan berikan perintah kepada kita? Bukan untuk keuntungan Tuhan. Tuhan tak kalah memberikan perintah kepada kita, ada sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat serius. Di dalam ketidaktaatanmu, itulah terletak kehancuranmu. Bukankah itu dosa Adam? Itulah kita mesti taat, bukan untuk keuntungan Tuhan. Tapi untuk keuntungan pernikahanmu nanti. Dan untuk keuntungan pasangan suami dan istri. Dan juga untuk keuntungan keluarga. Saya berdoa saudara, dan saya minta demi nama Yesus. Kepada semua orang yang dengarkan firman saya pada hari ini. Mari jadikan tindakan mengasihi. Seperti Kristus mengasihi. Itu adalah perintah yang sudah taati sepenuhnya. Anda sadar ini agak gampang, tapi saya ingin mentaati sepenuhnya, walaupun gak gampang. Itu demi kebaikan kita semua. Yang pertama saudara, seperti apa kita mempraktekkan kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu kita belajar terhadap pasangan kita, anggota keluarga kita. Kita harus menerima mereka tanpa syarat. Katakan sama-sama, menerima. Ya, Roma 15 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. Roma 15 ayat yang ke-7, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Saudara, Paulus menasehati jemaat di Roma yang sebagian besar adalah orang-orang Kristen non-Yahudi yang jadi percaya. Mereka tadinya punya kepercayaan lain, kebiasaan yang berbeda, cara hidup yang berbeda dengan orang Kristen. Tetapi ketika mereka menjadi percaya, mereka itu menjadi bergumul, ya, bergumul dengan kebiasaan cara hidup, cara pikir dan kepercayaan mereka yang lama. Maka Paulus menasehati kepada orang Kristen yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih kuat imannya untuk tidak bersikap menghakimi, melainkan menerima saudara seiman mereka yang lemah dengan mengingatkan mereka bahwa Kristus juga menerima mereka. Bahkan yang kuat itu harus menolong yang lemah imannya. Saudara, kalau kita melihat kisah Tuhan Yesus di Injil, semasa Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa dia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan keadaan mereka masing-masing. Yesus menerima anak-anak kecil yang gak tahu apa-apa. Yesus menerima perempuan Samaria yang dianggap asusila. Yesus menerima orang-orang cacat. Yesus menerima orang-orang kusta yang dijauhi oleh masyarakat. Yesus juga menerima orang gila dan kerasukan setan yang ditolak oleh orang-orang. Yesus menerima Sakius yang tamak dengan uang dan orang-orang berdosa lainnya. Tuhan Yesus menerima, demikian juga Tuhan Yesus menerima kita yang lemah, bukan? Kita yang tidak sempurna, kita banyak kekurangan, kita bahkan banyak dosa. Sebagaimana Kristus menerima kita, maka kita juga belajar menerima orang lain. Menerima sesama kita, menerima pasangan kita apalagi. Menerima anggota keluarga kita dengan segala keberadaan mereka, dengan kasih Kristus. Ya, terhadap pasangan kita. Saudara, kelebihan dan kekurangannya kita tahu. Betul gak ya? Kelebihannya kita suka, kekurangannya yang paling nyebelin. Kalau sudah menikah, belajar terima. Temperamennya dan karakternya mungkin berbeda dengan kita. Dulu mungkin kita tahu cuman sedikit. Waktu kita belum menikah. Tapi setelah menikah pasangan kita buka-bukaan bukan? Sudah terang-terangan terhadap karakter-karakter dan temperamen aslinya. Belajar untuk menerima. Latar belakangnya juga, masa lalunya juga. Belajar untuk apa? Menerima. Tanpa apa? Syarat, karena dia sudah menjadi pasangan kita. Kalau yang belum menikah, sebelum menikah, Anda boleh mikir-mikir, sanggup gak hidup dengan orang yang satu ini? Sanggup gak hidup dengan orang yang punya temperamen kayak begini, kebiasaannya begini? Tapi kalau sudah menikah, belajar menerima tanpa syarat. Saya dan suami saya, saudara lihat sendiri cara khotbahnya aja beda. Ya, suami saya khotbahnya gitu ya, jalan-jalan. Saya mah tenang, harus pakai catatan gitu ya. Saya model karismatik, dia model GKI, saudara. Kami sangat berbeda. Dulu wah ribut terus saudara. Karena kami sangat berbeda. Dia orangnya mengalir katanya sesuai gerakan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Itulah saya saudara. Kalau saya gak suka dadakan, semuanya harus terjadwal, tertata, tersusun rapi. Gak boleh dadakan. Ya. Jadi saudara itu aja bikin kita jadi sering ribut. Apalagi kebiasaan, apalagi latar belakang keluarga. Banyak sekali perbedaan. Belum lagi ya kebiasaan-kebiasaan, cara-cara hidup ya. Saya itu orangnya rapi, saudara. Dia orangnya agak berantakan, bukan dulu berantakan. Ya. Buat saya kunci itu selalu ada tempatnya, ya kan? Sampai rumah kunci taruh di mana, itu ada tempatnya. Kalau dia taruh kunci di mana-mana. Di meja, di atas piano, di atas, bahkan pernah di dalam kulkas. Coba. Gimana waktu mau pergi, cari kunci serumah.
Sampai kita ribut akhirnya gak jadi pergi. Waktu buka kulkas, kunci di dalam kulkas. Rupanya dia waktu habis pergi haus langsung buka kulkas, lagi pegang kunci mobil, dia taruh aja terus langsung minum, tutuplah kulkas. Coba saudara. Matching. Ya. Tapi belajar untuk menerima. Ya. Saudara, seiring dengan waktu memang sudah tanggal 9 Januari kemarin kami pas 32 tahun menikah. Saudara, setelah 32 tahun menikah kami mulai saling menyesuaikan diri ya. Saya tadinya rapi, dia berantakan, sekarang dia sudah agak sedikit lebih rapi. Saya yang tadinya rapi sudah agak sedikit mulai berantakan. Ya, tapi ada perubahan kan ya? Tadi bedanya segini, sekarang sudah gini. Tapi dasarnya gak bisa berubah. Saya tetap lebih rapi, dia lebih berantakan. Gak pernah akan begini, saudara. Saudara gak bisa harapkan pasangan Anda berubah seperti Anda. Gak mungkin. Ya, itu harus disadari dan diterima. Ya, sampai Tuhan pernah ajarin saya tentang perbedaan ini. Saya itu kan orangnya habis gue dikulitin. Ampun. Hari ini khotbah agak panjang saudara ya. Pertengkaran pertama kami waktu menikah itu adalah soal odol. Waktu hari pertama menikah, bangun tidur dia bangun duluan. Terus saya ke kamar mandi mau sikat gigi. Loh, ini odol sama tutupnya kok gak ada tutupnya. Saya cari-cari, ternyata gelondong jatuh di itu loh dekat pembuangan. Saya itu orangnya jijian. Jadi saya ambil, saya cuci bersih, terus saya lap bersih-bersih, terus saya sambungin. Karena masih baru bulan madu. Yang tutup dong botol odolnya. Ya, bisa gampang. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Masih begitu. Sampai saya kemudian bilang, apa sih susahnya nutup odol? Nggak susah. Dia bilang nggak susah. Sudah sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, masih begitu. Saya kemudian mulai tinggi, bisa nggak sih tutup odol? Dia bilang bisa. Udah 1 tahun, 2 tahun sampai hari ini. Ini tadi Sampai 2 hari. orang jemaat saya kan tadi masuk ke kamar mandi kami ya. Itu ada bukan cuma tutup odol, ada sampo, ada sabun, itu bentuknya tub yang dia kasih di penginapan kami. Semuanya nggak ada tutupnya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya belajar bukan cuma menerima dia nggak bisa tutup odol sampai hari ini. Tapi juga belajar mencintai yang kekurangannya. Haleluya. Satu hari saya waktu tidur ya, bangun mendadak kaget, telat. Udah mau ibadah. Saya langsung ke kamar mandi cepet-cepet. Mau sikat gigi, saya lihat, wih kagum. Odol sama tutupnya nyambung. Kayaknya baru sekali ini deh. Saya puji Tuhan suami saya berubah. Tapi waktu itu kan saya baru bangun tidur kan. Jadi masih hun-hun. Terus saya baru sadar ternyata suami saya itu ternyata pergi keluar kota. Tapi Tuhan waktu itu seperti ada suara di hati saya yang saya masih ingat. Apa yang terjadi kalau suatu hari odol dan tutupnya ini nyambung. Ya orangnya nggak ada, saya bilang gitu. Apa yang terjadi kalau odol dan tutupnya ini nyambung terus? Berarti orangnya nggak ada terus dong. Oh saya bilang Tuhan maafin saya nggak siap dia nggak ada. Tuhan saya rela mulai hari ini dengan sukacita. Haleluya. Sejak saat itu saya itu ya dengan rela dan sukacita menutup odol, nyambungin odol dan tutupnya. Karena setiap kali odol dan tutupnya itu misah, artinya dia masih ada. Saya nggak tahu, kamu
nanti kamu atau saya dulu yang dipanggil. Mungkin ketika dia nggak ada, itu yang saya rindukan. Jangan lu aja, gua juga enak aja lu aja. Enggak, problemnya dia juga ada sesuatu yang gak bisa ubah. Emang gua aja, gua juga tahu lu juga ada. Problem dia, Saudaraku, sejak awal pernikahan, gua langsung singkat aja deh, Saudaraku ya. Sampai sekarang, sampai hari ini nih, Saudaraku, pintu gak pernah ditutup. Pintu kamar loh ya, tadi bukan waktu pintu gua kamar kesini, mandi loh. waktu perjalanan ke sini gua tanya, Yen, pintu udah ditutup belum? Wah, dia deg-degan, saudara. Karena begini, saya setiap kali mau tidur, dia tuh main buka pintu ke belakang, itu pintu nggak ditutup. Nah, sementara pembantu itu kadang-kadang keluar masuk kan gua lagi ngorok, nggak enak saudaraku dilihat. Apalagi cuma pakai celana pendek, waduh berabe saudara. Iya toh, saudara, Yen, tolong tutup pintu. Ya ditutup, saudaraku. Besoknya lagi. Ya tutup pintu, besoknya lagi dibuka lagi. Saudaraku, tetap begitu sampai sekarang. Tapi saudaraku, saya belajar begini. Tuhan lagi sedang mengajar saya untuk mencintai kekurangannya. Ketika dia membuka pintu lupa, saya dalam hati, Tuhan terima kasih. Aku dilatih untuk mencintai istriku tanpa syarat. Aku tutup tuh pintu tuh, haleluya, gua tidur saudara. Yang kedua. Satu. Oke, yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan kasih Kristus, yaitu mengampuni tanpa batas. Katakan sama-sama. Mengampuni tanpa batas. Oh, ini bagian gua sampai gua lupa nih. Oke, saudara, mari bersama-sama kita membaca ayatnya, mengampuni tanpa batas ya. Mari kita bersama-sama baca ayat ini, saudaraku. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia, kalau kita orang Indonesia pasti tahu ada sebuah pepatah yang mengatakan begini. Ya, sabar itu ada. Saudaraku, itu Alkitabiah enggak, saudara? Kalau kita cuma hanya baca sabarlah dan saudara mengabaikan dan, itu betul, saudara. Karena pengampunan itu, karena sabar itu ada batasnya. Kalau saudara tidak pernah mempraktekkan yang kedua dan ampunilah seorang akan yang lain. Ini ibarat begini, saudara, kalau kita main sepak bola, kalau cuma hanya bertahan, satu saat pasti kalah. Pasti kalah, saudara, pasti kebobolan. Pertahanan sepak bola yang baik, ini kalau Anda suka sepak bola, saudara, ya, karena saya juga penggemar sepak bola, saudara, ya. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang, betul nggak? Tak kala kita menyerang sekaligus, saudaraku, membuat musuh itu kerepotan, sehingga musuh itu, saudaraku, nggak bisa untuk menyerang kita. Jadi saudara, dalam ayat ini saudara, kita bukan sekedar diminta untuk sabar. Tapi juga yang paling penting adalah mengampuni. Saya sudah mengatakan kemarin, pola yang menjadi pola kehidupan tulisan Rasul Paulus adalah jangan netral. Artinya begini, jangan sekedar nggak lakukan yang sabar dan kemudian nggak lakukan yang mengampuni. Rasul Paulus selalu, kamu harus pasif tapi juga harus aktif. Itu ada merupakan pola nasihat dari Rasul Paulus. Kamu bukan lagi anak-anak gelap tetapi terang. Selalu begitu polanya, saudara. Nah, saudaraku, di sini Paulus minta agar kita mengampuni, dan tak kala kita bisa mengampuni di situ, saudaraku, maka lunturlah peribahasa Indonesia, sabar itu ada batasnya, itu tidak akan berlaku di dalam kehidupan orang Kristen. Itu tidak akan pernah berlaku dalam kehidupan pernikahan. Itu tidak akan pernah berlaku dalam kehidupan orang tua dengan anak. Sabar itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, sangat indah, dan sangat kuat tak kala disertai dengan pengampunan. Saudara, mama saya pernah satu kali ngomong sama istri saya, Yen, suamimu ini kayak macan lagi tidur. Kalau lagi tidur jangan dibangunin. Kalau dia bangun nanti nggak kekontrol, segala sesuatu bisa jadi rusak. So apa yang dikatakan mami saya itu, karena mami saya kan memperhatikan hidup saya sejak kecil, saudara ya. Dan itu betul.
Saya adalah seseorang, saudaraku, ya saya kadang-kadang sabar gitu loh. Tapi entah kenapa saudaraku pada titik tertentu, mungkin Anda kaget ya. Dalam sebuah rapat majelis saudaraku, ini rapat kepemimpinan gereja. Saya bisa bangun berdiri dan pukul salah satu penetua. Itulah saya saudara. Dan waktu itu saudaraku paman saya, pisahin saya saudaraku. Saya dorong dia sampai kejedot ke tembok dan kepalanya berdarah. Tiba-tiba saya menjadi macan yang sangat ganas, saudara. Nah peristiwanya kenapa? Saudaraku gini saudaraku ya, kalau di dalam rapat itu kan biasa ya, debat pendapat, ya toh. Sehingga melalui perdebatan sehingga akhirnya bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih baik. Karena sudah dilalui dengan akal sehat yang saling berdebat sehingga bisa menyimpulkan sesuatu yang paling sehat. Dan waktu itu saudaraku perdebatan itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi saudaraku buat saya itu enggak biasa. Karena ada seseorang yang ketika berdebat sama saya, dia mata itu melototin saya saudara. Sambil berdebat tuh mata itu kayak pengen makan saya saudara. Dan dia bilang begini, selama saya hidup yang namanya band itu tidak akan bisa masuk ke dalam gereja sambil mukanya merah, matanya melotot. Saudaraku. Entah kenapa tiba-tiba saya nggak bisa saudaraku mengontrol diri sendiri. Kesabaran saya ada batasnya saudara. Tiba-tiba saya berdiri, saya hampirin orang itu saudara. Saya pukul saudaraku dan kemudian dipisah sama paman saya dan saya dorong paman saya sampai kejeduk dan kepalanya berdarah. Bukan itu saja saudara. Tadi kalau Anda lihat ya ini kan kayaknya pasangan serasi ya. Saya ini dulu saudaraku adalah pemimpin paduan suara. Ya pemimpin suara. Istri saya adalah pemain piano. Nah setiap kali latihan kan saya mesti konsultasi sama istri saya kan. Lama-lama konsleting. Tahu konsleting? Jatuh cinta, pacaran. Wah dulu istri saya kagum banget. Waduh pemimpin paduan suara kan bagus saudara. Wah ini apalagi di sekolah teologi yang cukup disegani gitu ya. Saya di sekolah teologi itu di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tempat di mana pendeta Steve Tung mengajar. Peter Wongso mengajar. Itu orang-orang hebat semua mengajar di situ. Itu guru-guru saya semua. Oh dia kagum saudara. Saya juga kagum sama dia karena pinter banget piano. Udah gitu imut lagi saudara. Ya, buat saya ini kecil banget ya, kalau ada macam-macam kan badan gue lebih gede begitu saudaraku ya. Nah ya singkat cerita saudaraku menikah, saudaraku tahu apa yang terjadi? Karena saya tidak pernah membereskan dendam saya saudara. Saya tidak pernah membereskan luka batin saya terhadap sesuatu yang ada di dalam keluarga asal saya. Tadi saya katakan apa saudaraku? Sebagaimana engkau keluar, begitu pula engkau masuk. Saya cuma hanya ingin analogikan begini saudaraku ya. Kalau Anda kena sakit flu di rumah Anda jangan berpikir ketika kau masuk ke rumah orang lain, flu-nya itu tinggal di rumah Anda. Betul? Flu itu nanti kau akan masuk ke dalam rumah orang itu dan flu itu akan menular. Dosa itu selalu menular. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Cuman yang menarik begini saudaraku, kekudusan gak pernah menular loh. Tidak pernah menular saudara. Tapi namanya dosa itu punya kekuatan sangat besar yang bisa menular. Saudaraku saya masuk dalam sebuah pernikahan. Istri saya babak belur saudara. Ini berapa kali kena pukulan ya. Kekerasan fisik. Itu yang saya lakukan. Nah saudaraku kenapa kok bisa terjadi seperti itu saudara? Karena setiap kali istri saya mau ngomong nih soal khotbah atau soal pelayanan. Loh Pak yang namanya debat kan boleh kan suami istri kan, boleh nggak? Boleh, itu kan sesuatu yang sehat kan gitu loh. Saya belajar di psikologi, belajar di teologi juga begitu gitu loh. Itu sesuatu yang sehat, oke saja, tapi nggak dengan saya. Ketika istri saya mulai matanya melotot begitu sebagainya, wah saudara saya bisa naik pitam loh saudara. Dan saya bisa tekan dia sedemikian rupa saudaraku dan dia sudah babak belur saudara. Itu dulu. Ya saya garis bawahi dulu saudaraku ya. Nah hari ini saudaraku saya bersyukur sama Tuhan. Oleh karena ayat inilah saya sembuh dari dendam.
Saya sembuh dari dendam. Saudaraku, ada 2 peristiwa yang membuat hati saya terluka. Saudaraku, yang pertama itu adalah perlakuan kakak saya yang bernama Rudi Setiawan. Dulu waktu saya kecil, saudaraku ya, sering main kelereng kan, atau main judi kecil-kecilan, sinca begitu loh. Dia tuh kalau sudah mulai ke pojok, udah mulai kalah, matanya mulai melotot, saudaraku. Kayaknya gak seneng gitu dia kalah, saudaraku. Wah, pokoknya saya ditekan sedemikian rupa, saudaraku. Makanya saya tuh gak bisa tuh kalau dipelototin. Sampai-sampai saudaraku, saya pernah satu kali lagi naik mobil, saudaraku, tiba-tiba saudaraku, waduh, dipepet dan orang itu melototin saya, saudaraku. Saya bilang, lu ngapain melototin gua? Dia lari, saudaraku, saya kejar. Istri saya bilang begini, Q, inget Q, lu pendeta. Enggak, gua sedang pendekar, mau apa lu? Itu saya kejar, saudaraku, itu mobil. Sampai pernah satu kali Metro Mini pun, saudaraku, saya berhentiin, saudara. Itu kalau saya tuh gilanya begitu loh, saudara. Metro Mini pun saya berhenti, saya bawa kunci stang sendiri tuh, saudara. Wah, pengen gebuk itu orang, saudara. Mungkin kalau di Amerika udah ditangkap. Ya. Jadi saudara, ya seperti itu. Istri saya takut dengan saya, saudara. Takut dengan saya. Nah, itu karena koko saya. Ya, tapi koko saya hari ini aku sudah cinta Tuhan banget. Saya sudah beres dengan dia, saudara. Dan dia juga sudah beres dengan saya. Ya, dia sekarang dipakai oleh Tuhan di Gereja Balov sebagai pembicara. Dia tuh kena sakit ankylosing spondylitis, itu penyakit yang memang semua tulang itu udah kayak bambu. Jalan begini, saudara. Mesti pakai tongkat, itu koko saya. Dan sekarang dia menjadi pelayan Tuhan yang kadang-kadang masuk keluar penjara gitu loh. Untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sehat badannya. Supaya rajin bekerja. Itu koko saya. Dan yang kedua adalah mami saya sendiri. Mami saya sekarang itu cinta Tuhan, saudara. Dia sudah berubah dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya kagum dengan mami saya. Ya. Satu kali saya lagi diskusi sama mami saya. Mam, ini karena saya punya adik namanya Dedi. Wanda ini minta ampun, saudara. Orangnya gak takut mati. Saya kan belajar, saya S2 saya ada bidang konseling, saudara. Saya belajar. Salah satu ciri orang yang gak takut mati, suka sakit-sakitan dan sebagainya. Itu adalah orang yang pernah mau digugurkan dalam kandungan. Secara statistik. Jadi saya tanya sama mami, mami pernah gak mau menggugurkan Dedi? Nah dia ngomong, enggak. Yang aku mau gugurkan tuh kamu. Saya kaget, saudara. Hah? Saya gitu loh. Jadi rupanya saudara, selama itu mami saya tuh jaga sedemikian rupa, saudara, tentang bagaimana dia dulu ingin menggugurkan saya di dalam kandungan. Makanya saudara, saya adalah orang yang suka sakit-sakitan. Saya kalau belajar itu susah setengah mati loh, saudara. Saya kalau naik kelas itu kebaikan guru, saudara. Lolos bukan lulus. Kakak saya, ya, itu mah juara 1 semua, saudara. Cici saya juara 1 semua, adik saya tuh semua juara semua. Saya jawara, saudara. Selalu tuh di belakang tuh. Mami saya selalu dipanggil oleh sekolah untuk datang menghadap guru. Itulah saya. Karena saya susah, saudara. Saya pernah gak naik kelas 2 tahun. Bukan karena saya malas belajar. Enggak, saya pengen belajar. Tapi gini, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 tambah 2 berapa ya? Lupa lagi saya, saudara. Lah begitu, saudara. Jadi terus lupa sampai akhirnya gak naik kelas 2 tahun. Itulah saya, saudara. Dan saya memang kayaknya ada jarak yang begitu jauh dengan mami saya. Saya tuh gak benci sama mami saya, saudara, ya. Tapi saya tuh gak bisa dekat sama mami saya. Saya gak bisa terbuka sama mami saya, saudara. Tapi kalau sama papi saya bisa terbuka. Saya begitu dekat sekali, saudara. Sampai ketika saya tahu mami saya pernah mau menggugurkan saya, akhirnya saya tanya bagaimana kisahnya. Dia cerita bagaimana waktu itu dia minum jamu, dia beban itu, dia punya perutnya dan segala macam, ya supaya itu saya itu gugur, saudara. Ya, tapi hari saya ingin beritahu pada saudara, kalau saya berdiri di sini itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan Anda perlu tahu, saudaraku, dari semua saudara-saudara yang mendapatkan gelar S1, saya lebih dulu. Yang mendapatkan gelar S2, saya lebih dulu. Yang lain menyusul. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudaraku, saya akhirnya bisa mengalami perubahan yang begitu dahsyat. Ketika saya tahu ayat ini. Mengampuni. Nah, saudaraku, kata mengampuni itu dipakai kata karisomai. Itu dari kata karis. Karis itu artinya apa, saudaraku? Anugerah. Jadi kalau Anda punya anak yang namanya karis itu bagus.
Yaitu artinya adalah anugerah. Kalau wanita itu karista, itu namanya anugerah. Jadi saudaraku, saya ketika membaca ayat ini saudaraku, saya merenungkan. Seberapa besar kejahatan saya di hadapan Tuhan. Besar sekali saudaraku. Kalau saya bertanya sama saudara, seberapa besar dosamu di hadapan Tuhan? Seberapa banyak dosamu di hadapan Tuhan? Saya pengen tanya, berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Banyak sekali saudaraku, tetapi ayat ini mengatakan, ampunilah kamu seorang yang lain seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saudaraku, saya bisa mengampuni bukan karena saya kuat, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni saya. Pengampunan di dalam Tuhan, itulah yang membuat saya mempunyai alasan yang sangat kuat. Untuk saya datang ke koko saya, untuk saya datang ke mami saya rangkul mereka dan saya bilang begini, Koko, saya dulu pernah kamu sakiti. Mami, dulu kamu pernah gugurin saya. Hari ini saya akan katakan kepada mami dan kepada Koko, aku peluk kamu. Aku mencintai kamu sepenuhnya. Aku telah ampuni kamu. Kalau aku sekarang bisa mengampuni kamu bukan karena kekuatanku. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni aku. Itu karisomai. Jadi saudaraku, Kolose ini berbicara tentang dosa, tentang kepahitan, tentang dendam. Nah itu kata karisomai, mengampuni, itu dipakai kata perintah. Sekali lagi saya ulangi, kalau setiap kali ada kata kerja dalam bentuk perintah, berarti ada sesuatu yang sangat serius untuk saya perhatikan. Karena ada dendam di situ. Kalau engkau tidak pernah menyelesaikan dendammu, kesabaranmu itu ada batasnya. Saya ulangi lagi. Kalau saudara tidak pernah menyelesaikan dendam pada masa lalumu, dengan siapapun saudara, kau masuk dalam pernikahan, maka kesabaranmu terhadap pasangan itu akan ada batasnya. Akan ada saatnya dia akan menjadi macan yang saudara rasa bingung banget. Aku menikah dengan orang yang salah. Beda banget saudara. Puji Tuhan saudara, ayat ini telah memulihkan saya. Betul sayang? Oke, nah selanjutnya saudara kita lihat bagian kedua. Ini mengampuni yang besar. Nah ada juga mengampuni yang kecil. Silakan ya kita baca Matius, doa Bapa kami ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. So kata mengampuni kesalahan itu adalah apemi, itu hutang. Dan apemi itu juga bisa mempunyai arti melepaskan hutang. Siapa nih dulu kalau Anda di Indonesia suka ngutang di warteg, tahu warteg? Ya, makannya paling cuma 5.000, ya toh? Dicatat ya, di bond ya, besok datang lagi, 5.000 lagi, jadi berapa? 10.000, 30 hari ngutang jadi berapa saudaraku? 150.000. Nah kalau orang Indonesia itu suka warteg itu suka kasih ngutang. Nah cuman repotnya ketika 3 bulan kita bingung bayarnya gimana. Nah di situ utang. Yang menarik begini saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang sebelumnya, sebelum dan ampunilah, itu ada kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah merupakan sehari-hari bukan? Makan sop, makan nasi, makan pagi, makan siang, makan malam. Itu kan sehari-hari bukan? Betul gak saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, gak berhenti loh. Nggak titik, saudara. Kalau hanya titik aku, itu sangat fisikal banget, saudara. Tetapi saudara, ketika Tuhan mengatakan berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, kemudian koma ada kata dan, itu artinya terkait. Sebagaimana kau makan setiap hari, kau juga mesti mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu setiap hari. Ini bicara dosa kecil, saudara, bukan dosa gede. Kesalahan-kesalahan kecil, saudara. Saudara, tadi istri saya sudah bilang, saya sudah ngomong saudaraku ya, kelemahan dari istri saya adalah soal pintu. Nggak pernah ditutup, saudaraku, selalu terbuka. Ketika pintu terbuka, saudaraku, saya belajar untuk mencintai kelemahannya dengan saya tutup pintu. Tapi saya nggak berhenti di situ loh, saudaraku. Saya berlutut di tepi ranjang dan saya bilang, Tuhan, aku ampuni dia hari ini. Yang hari ini Tuhan bikin aku kesel banget Tuhan. Karena dia gak tutup pintu lagi. Aku ampuni. Besoknya lagi, dia aku lagi kan. Tak ampuni lagi. Besok lagi, tak ampuni lagi. Dan terus menerus. Itu menjadi habit saya saudara. Saudara saya pengen tanya. Bagaimana kau bisa mengangkat barbel 100 kilo?
Kasih tahu saya, bagaimana caranya? Kalau engkau tidak pernah mulai dari yang paling ringan. Mulai 10 kilo, O1, O2, O1, O2. Lalu naik lagi kan 20 kilo, O1, O2. Nah 50 kilo kan O1, O2. Ya kan? Dan 90 kilo O1, O2. Coba 100 kilo langsung O1, klek. Jalan gini-gini sudah bakal bisa saudara. Belajar dari yang kecil. Saya ulangi lagi, belajar dari hal yang kecil. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan dan memampukan kamu untuk melakukan perkara yang besar. Seringkali kita berpikir suatu perkara kecil itu adalah soal pelayanan. It's okay. Nanti Tuhan akan kasih kita perkara yang besar. Jadi direktur misalnya begitu. Saudaraku. Enggak harus begitu. Saudaraku. Perkara yang kecil adalah juga berbicara tentang kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh pasangan kita, yang dilakukan oleh orang tua kita, dan seterusnya. Sehingga suatu akhirnya, tak kalah kita biasa mengampuni dalam perkara yang kecil. Nanti saya mau kasih tahu, ada hal yang besar datang, gampang banget. Karena kita sudah terbiasa mengampuni. Saya beritahu pada saudara, batu yang besar itu dapat dipecahkan dengan dua cara. Yang pertama dengan godam, betul? Besi, jebret, hancur saudara. Atau yang kedua, dengan tetesan air. Yang terus menerus, tiap hari bertahun-tahun, pecah itu batu saudara. Suatu batu yang besar di godam, itu bicara pengampunan, Kolose, dendam. Yang kedua, titikan air itu berbicara pengampunan. Setiap hari yang kita mesti berikan kepada orang yang dekat dengan kita. Kiranya Tuhan menolong. Saudara, kita sudah belajar ya bagaimana dua hal, bagaimana mempraktekkan kasih Kristus. Yang pertama tadi apa? Menerima tanpa syarat. Yang kedua, mengampuni tanpa batas. Mari saudara, saya tutup dengan satu kalimat seperti ini. Pernikahan terbaik adalah sebuah pernikahan di mana dua orang berdosa dan tidak sempurna disatukan dalam kasih Kristus. Melalui pernikahan, suami istri belajar seberapa pengorbanan yang diberikan Kristus untuk mengasihi kita yang berdosa dan tidak sempurna. Saudara, kalau hari ini saudara rasa kesel, enggak tahan sama pasangan saudara karena kesalahannya, karena ketidaksempurnaannya, karena kelemahannya. Saudara, ingat seperti itulah Kristus terhadap kita. Tapi Dia mau menerima kita dan selalu mau mengampuni kita. Kalau kita ingat itu saudara, maka kita juga dimampukan untuk menerima pasangan kita dan juga mengampuni pasangan kita. Amin saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara, saya ingat satu lagu yang lama tentang kasih dari surga. Kasih dari surga biarlah memenuhi setiap hati kita. Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan saya udah nggak sanggup mengasihi. Kayaknya kasih saya sudah lenyap, kasih saya sudah habis, kasih saya sudah hambar, kasih saya sudah dingin. Saya sudah nyerah, give up. Tapi Tuhan, Engkau adalah sumber kasih itu. Biarlah kasih itu sekali lagi menyentuh hati saya, mengalir dalam hati saya, dan memampukan saya menerima pasangan saya tanpa syarat. Mengampuni dia tanpa batas. Sebagaimana Kristus mengampuni semua dosa saya. Seberapapun jahat, bejat dan juga sering besar dosa saya, Kristus mengampuni. Demikian juga saya harus mengampuni pasangan saya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di
tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidup. Siapa di antara saudara hari ini berkata, Tuhan, aku butuh kasih-Mu mengaliri hatiku yang dingin, hatiku yang sudah menyerah, hatiku yang sudah mulai hambar terhadap pasanganku. Tuhan, aku membutuhkan kasih-Mu dialirkan. Kau boleh taruh tanganmu di dada. Tuhan, aku rindu pernikahanku disegarkan kembali. Aku rindu pernikahanku dipulihkan. Aku rindu pernikahanku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku rindu pernikahanku bisa bertumbuh, memperkaya orang lain dan juga memuliakan Engkau. Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Tolong aku ya Tuhan, tanpa kasih Kristus aku gak mampu menerima pasanganku tanpa syarat. Tanpa kasih Kristus aku gak mampu mengampuni pasanganku tanpa batas. Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Seberapa banyak saudara taruh tangan di dada, mari ikut saya berdoa. Bapa di surga, saya mengaku saya sungguh membutuhkan Engkau. Biarlah kasih-Mu sekali lagi menyentuh hatiku. Kasih-Mu sekali lagi membakar hatiku. Tolong aku yang lemah, tolong aku yang gagal ini. Terima kasih Bapa kalau Engkau gak pernah menyerah kepada kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah membuang kami waktu kami gagal. Terima kasih ya Bapa, biarlah sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami, kami juga dimampukan mengasihi pasangan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pernikahan kami boleh menjadi pernikahan yang menjadi warisan yang indah buat anak-anak kami, buat generasi-generasi sesudah kami, dan juga menjadi warisan yang indah, teladan yang indah bagi pasangan-pasangan yang ada di sekitar kami. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu memberkati setiap pasangan di ruangan ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti bicara. Roh Kudus meteraikan firman di dalam setiap hati kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin.